Panyakit baheula kambuh leuleus meleye lamun geus unggul. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, ini sebenarnya hasil yang bisa dibilang udah cukup lumayan ya jika melihat dari bagaimana intensitas permainan Dewa United yang kita harus akui sangat-sangat menakutkan. Kita bisa dibilang digempur habis-habisan oleh Dewa karena memang Dewa yang sekarang bukanlah Dewa yang dulu. Dewa memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Tapi juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Persib Bandung itu adalah sesuatu hal yang sudah sangat sering dilakukan oleh Persib Bandung bersama Coach Bojan Hodak, yaitu permainan pragmatis yang tidak terlalu mementingkan permainan menguasai bola gitu kan, tapi lebih mengedepankan keefektifan serangan bisa menjadi sebuah gol. Dan itu terbukti juga dari 2 gol yang diciptakan oleh Persib Bandung dari Tyrone Del Pino. Saya mungkin garis bawahi dulu sedikit kepada Bobotoh yang kemarin sempat bilang ngapain sih Tyrone diambil lagi dan segala macamnya, karena kita harus akui banyak sekali sampai detik ini kritikan-kritikan yang memang muncul kepada Tyrone Del Pino. Bahkan yang terakhir ketika Instagram Persib ngepost latihan Persib di Bali itu kan postingan pertamanya adalah foto Tyrone Del Pino. Ada salah satu, saya bilang oknum Bobotoh aja lah, oknum Bobotoh yang bilang kalau dibayar sabaraha eta admin Persib sebenarnya, karena yang diposting teh hayo sibuk bodas. Nah akhirnya Del Pino membuktikan walaupun memang 2 gol ini belum bisa membawa Persib mendapatkan 3 poin dari Bali. Cuman banyak hal yang memang harus tetap kita kritiki dan harus kita diskusikan, dan semoga saja ini menjadi satu doa lah bagi Persib agar Persib bisa terus bisa lebih baik. Hal yang paling lebih menonjol terlihat di pertandingan hari ini adalah di mana Persib Bandung benar-benar seperti ketakutan dalam tanda petik ya. Ketakutan artinya Persib seperti tidak leluasa bermain terbuka, Persib seperti benar-benar berhati-hati karena mungkin itu juga tanpa alasan, karena Dewa memiliki pemain-pemain yang memang bisa membuat Dewa itu bisa bermain cepat. Apalagi lini tengah Dewa begitu dominan dengan adanya seorang Ricky Kambuaya, adanya juga Messi Doro, adanya juga Jaja, dan juga permainan cepat dari Taisei Marukawa. Ini juga yang menjadi hal Persib mungkin bermain tidak seterbuka biasanya. Walaupun memang di awal-awal babak pertama kelihatan keduanya tidak bermain terbuka. Cuman memang Persib terlalu bertahan lebih dalam. Apalagi setelah pada akhirnya Persib unggul di babak pertama 1-0, itu Persib udah mulai melempem tuh. Itu mulai bertahannya dalam banget. Nggak berani pegang bola di tengah. Ini juga mungkin faktor dari tidak adanya seorang Marco yang memang sekarang tidak bisa bermain. Terbuktikan kalau Marco itu benar-benar menjadi jantung dan jenderal lapangan tengah yang bisa mengatur ritme permainan, yang bisa juga mengalirkan bola dari belakang ke depan, yang bisa juga sedikit bertarung dibandingkan Coach Jan dan Deddy Kusnandar. Sulit kalau seandainya tidak memiliki tandem seperti Marco ya. Kenapa? Karena Deddy ini tipe slow mo banget, tipe pemain yang pandai sekali mengatur ritme permainan. Kalau seandainya 2 pengatur ritme, yaitu Coach Jan, ya otomatis anu galangna di tengah lah, kasar nama sih gak gitu lah. Dan kegalangan itu sebenarnya dimiliki oleh Marco, galang dan juga stylish, yang artinya pandai juga mengalirkan bola. Sebenarnya saya agak sedikit bukan bertanya, tapi mungkin kok nggak dimainkan Rahmat Irianto gitu kan. Walaupun memang Rahmat Irianto tipenya adalah gelandang bertahan, tapi kalau seandainya dimainkan dari awal dengan Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto itu memiliki tipe yang berbeda dengan Deddy. Jadi akan agak sedikit seimbang kalau menurut saya, karena Deddy nantinya slow-mo, Rahmat Irianto anu prak-prakana. Sama halnya seperti ketika Persib Bandung berhasil mengalahkan Madura di Championship Series. Itu kan Deddy dengan Rahmat Irianto duetnya di lini tengah, dan terbukti alhamdulillah cukup bagus juga. Tapi ya tentu Coach Bojan Hodak memiliki penilaian tersendiri dan juga lebih paham lah tentang strategi yang akan diturunkan gitu kan. Coach Jan tampil belum kepada top performanya, udah Teja bagi saya luar biasa. Udahlah kalau soal penjaga gawang, sekali lagi kita tuh sangat aman ya, mau Kevin yang main, mau Teja yang main, itu
kedua-duanya bagus. Bahkan kalau dari segi refleks, sebenarnya kalau menurut penilaian saya pribadi, Teja lebih bagus dibandingkan dengan Kevin. Kevin cuman jagonya itu build up. Bagaimana build up serangannya itu tenang banget. Mungkin karena memang Kevin DNA Eropa lah ya, yang dimana sepak bolanya mewajibkan kalau penjaga gawang itu bisa memainkan bola. Sementara kita di Indonesia tidak terbiasa dengan itu. Tapi dari segi refleks, Teja memang lebih jempol dari Kevin kalau menurut pribadi saya. Tidak adanya seorang David da Silva yang saya juga nggak tahu nih, kita tunggu press conference aja karena setelah selesai saya langsung bikin video kenapa David da Silva ditarik. Tapi saya yakin sih karena ada kendala cedera lah. Kalau seandainya tidak cedera, seorang Bojan Hodak tidak akan menarik seorang David da Silva. Apalagi David da Silva ini perannya sangat penting dan mungkin untuk saat ini udah bisa kita simpulkan untuk sementara kalau pelapis David da Silva belum nemu yang sepadan. Mau siapa? Dimas Derajat belum. Mailson 5 yang sebelumnya juga memang udah dikeluarkan statement oleh Coach Bojan Hodak ketika pertama kali gabung dengan Persib. Mailson 5 ini bisa bermain sebagai playmaker, bisa bermain sebagai second striker, bisa bermain juga di kiri atau di kanan, dan juga bisa menjadi pelapis seorang David da Silva. Iya, menjadi pelapis bisa, tapi kalau sepadan sepertinya belum. Dan ini menjadi PR juga mungkin ke depannya kalau seandainya ada kondisi-kondisi yang dimana David tidak bisa bermain seperti sekarang, entah itu akumulasi kartu atau juga sedang cedera. Dan aliran bola Persib Bandung benar-benar tidak mengalir seperti biasanya. Hari ini kita harus akui menang 1 poin saja itu udah satu hal yang harus kita syukuri ya, jika melihat dari permainan Persib sekarang, di mana bola-bola yang biasanya Persib bisa bisa tahan di lini tengah langsung alirkan ke depan yang biasanya ada Markok, ini hilang. Persib tidak bisa benar-benar menggunting serangan-serangan yang diciptakan dari trionya Dewa United, Jaja, Mesidoro dan juga Ricky Kambuaya. Mereka begitu dominan di lini tengah dan saya harus akui mungkin memang akan agak sulit ya untuk saat ini tim manapun kalau harus meladeni trio lini tengahnya dari Dewa United ini, karena memang sangat memiliki kualitas. Dan saya jujur aja nggak tahu karena mungkin sempat ada kesibukan sebelumnya tentang informasi Markok, tapi sepertinya cedera ya Markok sehingga tidak ada. Dan ini cukup disayangkan. Cuman ya ini sekarang nasi udah jadi bubur. Persib hanya mendapatkan 1 poin sama dengan saudara kita Persija yang menang dan imbang. Persib juga menang dan imbang. Tapi sekali lagi jika dilihat dari bagaimana permainan Dewa yang begitu superior dan juga Persib yang bermain jelek, jangan pernah takut bilang Persib jelek di permainan barusan, ini adalah hal yang cukup harus kita syukuri karena bisa saja Persib sebenarnya kalah banyak sih kalau seandainya dilihat dari permainan hari ini. Untuk Gustavo, Nikuifer, sisanya bisa dibilang sepadan lah, bukan sepadan ya, standar gitu ya, karena ya memang udah mau gimana lagi, permainannya nggak jalan. Jadi mau kelihatan gimana, setiap pemain orang mainnya juga nggak jalan gitu kan, alur bola serangannya juga nggak benar. Dan mudah-mudahan aja di pertandingan selanjutnya sih Persib Bandung bisa kembali mendapatkan 3 poin, kembali untuk mendapatkan track jalur juara. Amin ya Allah ya Alamin. Assalamualaikum.